Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita semestinya senantiasa berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa melakukan kebaikan-kebaikan. Seorang yang beriman kepada Allah sadar bahwa kehidupannya di dunia hanyalah sementara. Kehidupannya di dunia sudah tergadai. Tidak ada bagian yang terlalu banyak fid dunya ini untuk kita semuanya. Setiap hari kita menjual diri kita dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Seorang muslim senantiasa berusaha untuk menghitung amal-amalnya, apakah sekiranya sudah mencukupi ataukah belum untuk bekal di yaumil qiyamah kelak. Maka sudah semestinya kita di dalam hidup ini haruslah mempunyai target-target, mempunyai sesuatu yang harus kita jadikan impian atau jadikan sebuah rutinitas agar supaya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Ketika muda barangkali kita bercita-cita untuk menggapai sesuatu. Ketika sudah dewasa mungkin kita mempunyai target-target tertentu dalam kehidupan dunia ini. Kita berusaha untuk mencari rezeki dari Allah di dalam rangka ya minimal targetnya bisa memberikan penghidupan yang standar bagi keluarganya. Begitu juga dalam kehidupan akhirat, semestinya kita juga mempunyai target. Mempunyai sebuah amalan-amalan yang rutin kita kerjakan, atau mungkin mempunyai target-target tertentu di dalam kehidupan kita. Karena memang kalau kita hidup tanpa target nanti akan menjadi tidak punya motivasi. Ya, kalau hidup tanpa memiliki keinginan, sesuatu yang ingin diwujudkan, itu kita menjadi tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya penting untuk kita berusaha untuk menjadikan akhirat ini sebuah tujuan. Ketika kita memulai kehidupan di dunia ini, menjalankan segala macam aktivitas yang ada, ya kita mempunyai beriktikad atau menyimpulkan apa yang ingin kita capai dalam kehidupan akhirat kita. Sehingga mungkin dengan begitu kita semuanya bisa memasang target. Targetnya tidak usah muluk-muluk. Ya, target itu bukan sesuatu yang harus. Artinya ketika kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah, kita pasang
dalam diri kita target-target amalan-amalan harian yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari, misalnya yang mudah-mudah saja. Misalnya panjenengan punya target setiap hari yang minimal bisa membaca 1 ayat Al-Quran, misalnya seperti itu. Itu harus punya, harus dimiliki oleh seorang muslim. Agar apa? Agar punya semangat, punya motivasi di dalam beribadah. Misalnya panjenengan punya target yang lebih tinggi lagi, ya dalam kehidupan ini yang minimal juz amma apal, misalnya seperti itu. Yang mudah-mudahan semuanya sudah di luar apa? Di luar kepala ya, semuanya. Ya. Itu target, dipasang target agar supaya kita semuanya punya motivasi sekali lagi. Karena hidup ini butuh motivasi. Ya, ketika kita punya motivasi, hidup kita menjadi semangat, rajin bekerja karena punya motivasi. Begitu juga dalam kehidupan akhirat. Kita harus mencanangkan motivasi kita agar supaya kita tetap bersemangat, tidak kendor ya dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Kita akan lanjutkan kajian tentang ayat-ayat berkaitan dengan kehidupan kita di dalam membina rumah tangga. Pada kajian kemarin pagi sudah kami sampaikan suratul Baqarah ayat 187. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan agama Islam ini sebagai agama yang sangat-sangat sempurna. Dan kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk memasuki agama ini secara sempurna, secara keseluruhan. Di dalam seluruhan aspek kehidupan kita, kita semestinya mendasari kehidupan ini dengan agama kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Allah secara keseluruhan, secara sempurna. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Islam ini sendi kehidupan kita di dalam setiap aspek. Ketika kita terbersit dalam hati kita untuk meninggalkan ajaran agama Islam dalam aspek kehidupan kita, ingat, itu adalah langkah-langkah syaitan. Syaitan senantiasa berusaha untuk menjauhkan manusia dari hidayah, dari petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sebagai seorang muslim hendaknya setiap mau melangkahkan kakinya, mau menjalani apapun dalam kehidupan ini, haruslah ditanyakan, haruslah dirujuk kepada kitab induknya. Apakah yang akan saya lakukan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Itu penting agar supaya kita tidak berdosa, bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, baik karena ketidaktahuan atau karena beler, ya. Artinya sudah tahu tapi tetap dilanggar. Ini penting untuk kita. Ya, semuanya pasti akan dikenai dosa, baik yang tidak sengaja karena ketidaktahuan ataupun yang sengaja. Ya. Ya, karena untuk zaman sekarang sebenarnya Allah tabaraka wa taala sudah sangat-sangat membuat mudah urusan-urusan agama. Ketika ada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama dengan alasan tidak tahu, itu berarti karena dia memang malas untuk mencari tahu. Pada hari ini, karena sangat banyak, sangat mudah
untuk permasalahan-permasalahan agama diakses oleh kita semuanya. Untuk itu penting untuk kita semuanya untuk senantiasa membekali diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah Sahihah agar supaya kita bisa masuk ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Jemaah rahimakumullah, pada kajian kemarin Allah sudah memberikan sebuah pedoman bagi kehidupan berkeluarga antara suami dan istri. Allah menggambarkannya sebagai pakaian satu sama lain. Istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian daripada istri. Pada kemarin sudah kita bahas sama-sama di antara dua manfaat pakaian yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Seorang suami penutup aurat istri, seorang istri adalah penutup aurat daripada suami. Seorang istri adalah berusaha untuk menutupi seluruh kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada suaminya. Begitu juga seorang suami semestinya berusaha untuk menutupi seluruh kekurangan-kekurangan ataupun aib-aib yang ada pada istrinya. Ini penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan, ya, kita misalnya diperintah untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk berlaku ramah kepada orang lain, dan yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan paling baik dan paling ramah adalah istri atau suami kita. Jangan sampai kita dengan orang lain ramah, baik, dengan suami sendiri atau dengan istri sendiri tidak baik. Ini sesuatu yang salah kaprah. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain yang jauh-jauh kita rajin aweh misalnya, ya, dengan orang lain mau memberi, tapi dengan istri sendiri pelit misalnya. Itu sesuatu yang salah. Ya, tidak boleh seorang muslimin berbuat seperti itu. Karena yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah istri dan keluarga kita, yang paling berhak. Apapun yang kita miliki, yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah keluarga kita. Sedangkan orang lain angger lebih paribasani. Itu seperti itu. Ini penting untuk kita pahami, ya, karena kadang-kadang kita mungkin karena gengsi, ya, dengan orang-orang suka memberi, ya, suka memberi, ataupun dengan orang-orang berbuat baik, akan tapi dengan istri dan anak sendiri tidak demikian. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Lalu yang kedua, di antara fungsi pakaian adalah untuk melindungi si pemakai dari berbagai macam penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang bisa menyakiti badan. Maknanya, ya, jamaah rahimakumullah, panjenengan ketika membaca Al-Quran, Allah membuat sebuah permisalan, kalau dibahas ternyata maknanya luar biasa dalam. Allah hanya mengatakan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ternyata ini kalau kita bahas meliputi keseluruhan aspek kehidupan berumah tangga kita. Bagaimana kita semestinya memperlakukan istri atau istri bertindak atau berkelakuan kepada suaminya. Ini. Sehingga ketika seorang muslim memahami ini, insya Allah keluarganya akan tetap tenang. Ya, jauh daripada goncangan-goncangan, walaupun ya mungkin kita tidak bisa mengelak bahwasanya dalam kehidupan keluarga kita masih punya percik-percik, akan tapi itu semuanya bisa kita kondisikan, ya, kalau kita mempunyai ilmu tentang itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah.
Di antara fungsinya yaitu pakaian melindungi yang memakainya dari segala macam gangguan dan penyakit. Begitu juga kita dalam kehidupan berkeluarga. Tidaklah pantas, ya, bukanlah seorang mukmin yang sejati ketika dia menyakiti istrinya misalnya, ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan ataupun dengan cara-cara yang lain. Begitu juga dengan para istri. Tidaklah semestinya mereka menyakiti hati suaminya, mengeluarkan kata-kata kasar kepada suaminya misalnya. Itu. Ini semuanya dituntun oleh Allah dan Rasulnya langsung. Rasul sebagai pemberi contoh yang paling baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah berakhlak kepada para istrinya. Rasulullah tidak pernah protes akan segala sesuatu yang diberikan oleh istri-istrinya. Ya, kita mungkin tidak bisa seperti itu 100%. Akan tapi minimal kita bisa sedikit mencontohnya, mendekatkan diri kepada apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita masuk yang ketiga. Di antara fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan. Ya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menjadikan pakaian ini sebagai sebuah perhiasan bagi kita semuanya, bagi pemakainya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa memakai pakaian yang terindah ketika memasuki masjid-masjid Allah, ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usahakan kita semuanya memakai pakaian-pakaian yang terindah. Itu contohnya, ya, atau dalam kehidupan kita. Dan maknanya bahwasanya istri kita akan menjadikan kita lebih lengkap. Begitu juga dengan istri, ya, dengan suami, akan menjadikan istri ini semakin lengkap secara individu, semakin indah. Karena ketika pakaian itu berfungsi sebagai perhiasan, otomatis akan membuat seorang yang memakai menjadi lebih gagah ataupun lebih cantik. Ya, itu seperti itu. Ya, pakaian itu memang fungsinya diantaranya salah satunya adalah membuat keindahan. Orang segagah apapun ketika tidak berpakaian, ya, panjenengan ngerti sendiri, ya, daran dia wong gemblung, ge. Iya, gagah ayu nanang orang nganggo klambi ya kayak wong stres gemblung itu. Makanya diantara fungsi pakaian adalah membuat keindahan orang yang memakainya. Dan kita sebagai suami istri sudah diberikan banyak sekali contoh, ya. Di antara fungsi ini, berapa banyak kaum laki-laki yang bisa sukses dengan dukungan seorang istri, itu di antara fungsinya. Kita lihat sejarah umat manusia saja. Allah menggambarkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau diasuh, atau bagaimana perjuangan ibu beliau di dalam memperjuangkan Nabi Musa dari mulai bayi sampai menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran ibunda Nabi Isa, Maryam, ya, dalam proses Nabi Isa menuju kedewasaan. Lalu bagaimana Allah juga memberikan contoh istrinya Raja Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Ya. Bagaimana istrinya Raja Fir'aun, mereka bergelut, ya, seorang wanita yang berjuang di tengah-tengah orang-orang yang zalim, suaminya yang zalim, suaminya yang kafir. Gitu. Lalu ada lagi contoh yang lain dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai seorang yang dikaruniai kekayaan,
ya, harta yang banyak oleh Allah beliau dukung, ya, dukung dakwah Rasulullah dengan luar biasa. Itu diantara banyak sekali contoh bahwasanya seorang istri ini menjadi pendukung suaminya di dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Itu semestinya seperti itu. Akan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari tidak tertutup kemungkinan istri itu menjadi penyokong suaminya untuk hal-hal yang buruk. Itu, ya. Ini tergantung daripada masing-masing suami dan istri. Berapa banyak istri-istri yang menjerumuskan suami, ya. Contoh yang paling hot kemarin siapa? Ya, itu panjenengan ngerti sendiri. Ya, seperti itu, ya. Contoh interaksi berpakaian yang salah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini semuanya dijadikan ibrah, jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Senantiasa ketika membina rumah tangga sebagai seorang suami istri, ketika semuanya berusaha untuk melandaskan kehidupannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih indah dalam kita menjalani kehidupan. Itu diantara makna daripada antum libasul lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya. Kamu sebagai pakaian dari istri-istri kalian dan istri-istri kalian sebagai pakaian daripada kalian. Itu. Terus ayat cinta yang berikutnya kita akan sedikit mempelajari masih dari surat Al-Baqarah, ya, dari surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah ditempatkan di depan? Ini juga sebuah hikmah, ya. Dalam surat Al-Baqarah itu sangat lengkap mengenai tata cara berkehidupan di dalam Islam secara global. Itu sangat lengkap. Tidak seperti surat-surat yang lain. Surat yang lain misalkan surat At-Taubah banyak menceritakan tentang jihad fisabilillah, ya. Surat-surat yang lain mungkin tidak selengkap dengan suratul Baqarah. Akan tapi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu semuanya mengandung hukum-hukum yang sangat lengkap. Itu diantara hikmahnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariida fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan artinya. Jika kamu menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya. Kalimat ini mungkin terasa asing bagi kita. Ada orang menalak sebelum bercampur, ya. Zaman sekarang mungkin kasusnya hampir tidak ada di Indonesia khususnya. Tapi kalau di daerah Arab mungkin masih ada. Ya, zaman Rasulullah SAW beliau menikah dengan Aisyah itu ketika Aisyah berumur 6 tahun. Masih bocah nggih? Itu. Dan beliau baru bercampur dengan Aisyah ketika berumur 9 atau 10 tahun. Artinya selama 10 tahun itu adalah belum bercampur, dan ini kasus yang dimaksud. Ya, jika kamu menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur. Dan ini bisa saja terjadi di kita. Ya, ketika menikah terus ada satu kendala sehingga belum bercampur, lalu memutuskan untuk berpisah atau bercerai atau talak. Itu. Padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Ya, kita ketika mendapati perkara seperti ini, kita sudah menentukan mahar, akan tetapi
pada akhirnya memutuskan untuk talak, bercerai, maka Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Itu seperti itu ketentuan dari agama kita. Ya. Kecuali kata Allah, kecuali jika istri-istri kalian memaafkan atau kalian dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Kecuali memang para istri atau orang yang walinya, ya, ketika kita sudah menentukan maharnya, kita diwajibkan untuk membayar setengah kecuali dimaafkan. Artinya sang istri atau dari pihak keluarga istri mengatakan sudah tidak usah dibayar, itu tidak apa-apa. Gitu. Jamaah rahimakumullah, ini kelihatannya masih asing bagi kita mungkin, ya. Kita hanya akan mengambil pelajaran daripada ayat-ayat ini, bahwasanya di dalam agama Islam kesemuanya dibikin sedemikian rupa agar akhlak, ya, akhlakul karimah itu tumbuh di antara suami istri beserta keluarganya. Di dalam agama kita, ketika kita sudah berkeluarga, berarti, ya, kita sudah menjalin silaturahmi antar keluarga. Ini penting untuk kita jadikan pelajaran. Bahwasanya agar supaya saling mengerti. Ya, ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, itu baik pihak suami, keluarga suami maupun keluarga istri, semuanya itu adalah berusaha untuk mencari jalan terbaik. Ya, jalan terbaik. Jalan terbaik yang otomatis sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting. Lalu Allah melanjutkan, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Artinya Allah menghubungkan ketakwaan seseorang dengan bagaimana dia berinteraksi dalam kehidupannya dalam permasalahan keluarga. Mengedepankan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwasanya agama ini bukan hanya dilihat dari ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, akan tapi agama ini juga melihat bagaimana kita berinteraksi untuk mewujudkan nilai ketakwaan kita di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan keluarga ini, ya, urusan mahar dan sebagainya. Itu dalam agama Islam dipermudah agar supaya para kaum wanita meringankan urusan mahar, agar kaum laki-laki tidak merasa keberatan dengan hal-hal tersebut. Kata Allah, dan pemaafan tersebut lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Allah melanjutkan, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Janganlah kalian melupakan bahwasanya kalian ini adalah kaum muslimin yang berakhlak mulia. Segala macam urusan adalah dibuat mudah, ya. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Artinya bahwasanya kita di dalam kehidupan di dunia berusaha untuk mempermudah segala urusan di dalam urusan duniawiyah. Dalam segala macam urusan, jangan malah dipersulit urusan yang mudah menjadi dipersulit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samkhan idza ba' wa idza ishtara wa idza qada. Ya. Allah tabarak wa taala merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, ketika berbisnis, ketika bertransaksi ekonomi, dipermudah. Artinya dipermudah ini panjenengan transaksinya mudah, terus ukuran-ukurannya jelas, ya, kalau bisa ditambahi dan sebagainya. Monggo, aturan yang ma'ruf seperti apa? Artinya semuanya dijadikan tidak terlalu jelimet, karena kadang di dalam kehidupan ini ada aja
ya orangnya ketika kita bertransaksi Arab transaksi angel bulet gini betul. Nah ini Islam mengajarkan agar supaya kita tidak melupakan keutamaan di antara kita. Ya, kalau masih bisa dipermudah, misalnya yang sering terjadi biasanya sengketa apa? Sengketa kapatok ngomong ya. Ya itu sering sekali terjadi perselisihan. Ini monggo untuk dipermudah. Ya wala tansawul fadla bainakum. Dan Rasulullah mengajari kepada kita, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, mudah ketika membeli, dan juga mudah menagih haknya. Ya mudah dalam menagih utang. Ya artinya baik yang utang maupun terhutang itu ketika sudah sesuai dengan apa namanya perjanjiannya ya monggo untuk disegerakan, jangan dipersulit. Ini semuanya. Dalam kehidupan berumah tangga juga seperti itu semuanya, ya apalagi dengan pihak antara suami dan istri, semuanya bermuamalahnya semuanya agar dipermudah, ya dipermudah. Misalnya ya seorang suami dan istri itu monggo saling, karena memang aturan rumah tangga kita mungkin berbeda-beda nggih. Antara satu rumah dengan rumah yang lain, ya ada yang ya bagaimana panjenengan mengaturnya silahkan, ya pada intinya agar dipermudah, agar tidak dipersulit, ya agar tidak dipersulit oleh kita semuanya, karena kalau dipersulit nanti akan menjadi timbul bibit-bibit persengketaan, sehingga membuat keluarganya tidak lagi sakinah mawaddah warohmah. Itu kadang ada seorang suami yang mungkin ya ketika memberi jatah nafkah kepada istrinya tidak memandang atau tidak melihat kebutuhan aslinya, atau kadang istri membelanjakan harta suami dengan semena-mena tanpa sepengetahuan itu. Ini semuanya ya tidak akan terjadi kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Monggo ini semuanya masing-masing keluarga adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ma'ruf di antara kita, agar supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Jamaah rahimakumullah, waktunya habis. Oke, tambahan satu ayat Al-Baqarah 237, mudah-mudahan bisa menambah bekal. Betul nggih? Iya. Iya, jam 5:30. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah nggih. Masih ada beberapa ayat yang harus kita ilmui agar supaya kita bisa senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dalam kita berumah tangga. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.